Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Baca-Baca ini. Kita akan lanjutkan pembacaan buku Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin versi terjemahan bahasa Indonesia dengan tema pernikahan Rasulullah SAW dengan Saudah radhiyallahu taala anha dan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, tolong berikan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Berikanlah like dan berikan komentar serta share channel ini kepada teman, kerabat, dan saudara-saudara Anda. Baik, mari kita lanjutkan pembacaan buku ini. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Saudah radhiyallahu taala anha. Setelah Khadijah wafat dan masih dalam bulan yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Saudah binti Zam'ah al-Amiriyah al-Quraisyiyah setelah suami dan saudara sepupunya yang bernama As-Sakron bin Amr meninggal. Saudah adalah wanita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Prinsipnya berbeda dengan semua karib kerabatnya dan anak-anak pamannya. Ia turut berhijrah bersama suaminya ke Habasyah karena takut terkena fitnah atau cobaan. Fitnah itu maksudnya cobaan atau ujian. Hijrah yang dilakukannya ialah hijrah ke Habasyah yang kedua. Sekembalinya dari hijrah, tak lama kemudian suaminya meninggal dunia. Tak ada alternatif lain bagi Rasulullah SAW selain menikahi mantan istri orang yang beriman kepadanya. Seandainya Rasulullah SAW membiarkan Saudah bersama kaumnya yang keras terhadap kaum muslimin dan sangat membenci Islam itu, niscaya mereka akan menganiayanya. Di samping itu, nasabnya terhormat di tengah kaumnya sehingga ia tak mau menikah dengan laki-laki yang lebih rendah darinya secara nasab dan kehormatan. Kemudian yang kedua adalah pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Selang sebulan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lagi dengan Aisyah binti Abu Bakar. Jadi setelah Ibunda Khadijah wafat, masih dalam bulan yang sama Rasulullah SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah al-Amiriyah al-Quraisyiyah. Beliau janda. Kemudian sebulan kemudian Rasulullah SAW menikah lagi dengan Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Umur Aisyah radhiyallahu taala anhu tak lebih dari 7 tahun. Rasulullah SAW tidak pernah menikah dengan gadis kecuali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau baru mencampurinya setelah di Madinah, sedangkan dengan Saudah beliau mencampurinya di Makkah. 1 bulan setelah Khadijah wafat, paman beliau yang bernama Abu Thalib juga meninggal dunia. Jadi 1 bulan setelah Khadijah wafat, kemudian Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib adalah orang yang selalu melindungi Rasulullah SAW dari gangguan musuh-musuhnya. Abu Thalib tak pernah mendustakan apa yang beliau bawa, bahkan ia meyakini kebenarannya. Tapi Abu Thalib sayangnya tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat hingga akhir hayatnya. Sehubungan dengan itu, Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk pada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56. Namun karena perbuatan-perbuatan agung yang telah dilakukan Abu Thalib terhadap Rasulullah SAW, kita berharap semoga azabnya diperingan. Tidak masuk Islamnya Abu Thalib dan sebagian besar kerabat Rasul mengandung hikmah yang nyata
Karena sesungguhnya jika mereka segera mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya ada saja orang yang mengatakan bahwa mereka adalah kaum yang mencari pengaruh dan kebanggaan yang belum mereka miliki. Akhirnya mereka melakukan buat-buatan itu. Namun, setelah orang-orang yang ingkar itu melihat bahwa para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang jauh dari beliau, bukan dari keluarga beliau, bahkan terkadang justru dari kalangan musuh beliau seperti Utsman bin Affan dari Bani Umayyah, maka mereka tidak mempunyai hujjah sedikit pun untuk menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan tuduhan-tuduhan bohong. Manakala mereka terdesak dan tidak mempunyai alasan lain. Misalnya perkataan mereka bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tukang sihir yang memisahkan seorang suami dari istrinya. Terkadang mereka mengatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tukang ramal yang dapat meramal hal-hal yang gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan tahun ketika istri dan pamannya meninggal dunia ini dengan Amul Huznini, tahun kesedihan. Setelah Abu Thalib meninggal dunia, orang-orang musyrik Quraisy dapat melancarkan tekanan-tekanan terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan sewaktu Abu Thalib masih hidup. Tekanan yang mereka lancarkan kepada beliau semakin keras, sampai-sampai mereka berani menaburkan tanah di atas kepala beliau ketika beliau berjalan dan menaruh kotoran kambing di tubuh Rasulullah SAW ketika sedang sholat. Pernah juga orang-orang Quraisy menarik-narik tubuh Rasulullah SAW, lalu mereka mengatakan, "Engkaukah orang yang hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan?" Pada saat itu tidak ada seorang pun dari kaum muslimin berani maju untuk membebaskan Rasulullah SAW karena masih lemah kecuali Abu Bakar. Abu Bakar maju dan mengatakan kepada mereka, "Apakah kalian hendak membunuh seorang laki-laki yang hanya mengatakan Rabbku Allah?" Kita cukup sekian dulu pada kesempatan kali ini. Pembacaan Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, Sirah Nabawiyah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada tema mengenai hijrah ke Taif. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa tetap subscribe channel ini, stay tune di channel ini. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.